Kemudian yang kita perlu tanyakan, kapan, di mana ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wudu? Jawabannya adalah surat Al-Maidah ayat kan? Ayo coba dibuka mushafnya. Bawa Al-Quran tidak? Bawa HP tidak? Nah, kalau ngaji itu setidaknya bawa HP, tapi HP-nya ada Quran Android. Bawa mushaf, jadi bisa dibuka surat Al-Maidah. Yang pagi ini belum membaca Al-Quran, kita bareng-bareng baca Quran coba. Ya, tapi tidak semuanya. Surat Al-Maidah berapa? Ayat 6. Ini ayat yang bercerita berisi tentang ayat tentang apa? Wudu. Saya baca dulu, yang lainnya mengikuti ya. Ya, kamu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Nah, cukup sampai sini. Nanti terusin. Ya, berarti apa? Al-ayat. Coba kita terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang idza kuntum, apabila kalian berdiri atau hendak sholat, ila sholati, untuk sholat, faghsilu, maka cucilah, basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu, dan usaplah biru'usikum, kepala kalian, kemudian wa'arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bayn, sampai kedua. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang ayat berkaitan tentang apa? Wudu. Dan saya yakin muslimin muslimat bertanya, loh, kok di dalam ayat ayat 6 ini cuma disebutkan membasuh wajah, mencuci tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki sampai mata kaki. Loh, membasuh telapak tangannya mana? Kemudian istimsaknya mana? Ayo, coba dijawab. Nah, jawabannya Pak, ini ayat kalau kita pelajari dalam bab wudu, ini namanya furud. Apa? Jadi ada furud, ada sunnah. Betul enggak? Dalam kitab Fathul Qorib juga ada. Ya. Saya kembalinya ke kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in. Kenapa? Karena saya biasa mengajarkan ke anak, jadi saya hafal. Ya. Ini ayat berkaitan tentang kalau kita ambil ini adalah furud wudu. Kewajiban wudu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, wudunya jenengan tidak sah. Dan yang tidak tercantum di dalam ayat ini, itu namanya sunnah wudu. Paham? Nah, jadi ayat ini tentang apa? Furud, atau bisa dikatakan rukunnya wudu. Kalau rukun kan harus apa? Ditegakkan, harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau lewat, tidak sah wudunya. Ya, seperti itu. Maka dari ayat ini, walaupun yang
ayat ini adalah cuma 4, tapi kemudian dalam kitab Fathul Qorib disebutkan, ya, atau di dalam kitab yang satunya lagi, kalau saya bawa kitab Fikih Sunan Yasar, itu ada 6 jadinya. 1. Furudnya kewajiban dalam wudhu itu mencuci wajah. Bagaimana batasannya wajah? Dari tempat tumbuhnya rambut, kemudian lebarnya dari telinga kanan ke bawahnya sampai sebelah sini. Berarti sampai mana ini? Dagu. Mungkin kalau ada sini sekarang ada kurang, nah sekarang tambahkan sampai dagu. Ya, karena bagian wajah juga sampai mana? Dagu sini. Makanya ketika di sini juga sadar, kalau yang punya jenggot harus siapa? Sela-sela. Ya. Kemudian yang kedua maksudnya wudhu, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Dalam ayat kalimatnya ila, yang dalam bahasa itu kita terjemahkan ke. Apakah sikunya itu dicuci ataukah bersamaan? Ya. Kalau batasannya sikunya nggak nggak dicuci, ya berarti sikunya itu nggak dicuci. Tetapi para ulama sepakat dalam ayat ini, kita lihat itu kan ada kalimat ila, yang artinya apa? Ke. Mereka sepakat kalimat ila itu maknanya ma'a. Bahasanya di mana Pak? Bersama. Artinya siku itu harus diusap. Nggak boleh kering. Kalau kering lain aku gitu, ya. Ini kan dari kita tahu tentang ayat wudhu. Oh ternyata bagian sikunya harus juga barang gitu. Kemudian yang setelahnya yang ketiga Pak, mengusap kepala. Ya, mengusap kepala itu berapa kali? Sekali cukup. Ya. Rasul ketika berkaitan tentang mengusap kepala, Rasul hanya apa? Mencontohkan apa? Ya, gitu kan? Memegang tangannya yang sudah basah, keduanya kemana? Dari depan ke belakang, terus apa? Balikan lagi. Dalam kitab Fathul Qorib, apakah ketika sudah begini mengambil air wudhu lagi? Ya, dalam kitab Fathul Qorib karena itu mazhabnya Syafi'i mengambil air lagi. Tapi dalam kitabnya, ya Fikih Sunan Yasar itu Hambali tidak. Ya. Jadi kalau Syafi'i apa? Ambil air wudhu lagi baru apa? Tapi kalau mazhabnya Hambali, depan, belakang, sekali. Ya, seperti itu. Ya ini yang namanya masalah fikih memang tidak pernah lepas dari yang namanya apa? Ikhtilaf. Yang jelas ikhtilafnya jangan dibesar-besarkan. Kalau itu bukan masalah akidah. Ini kan cuma masalah mafhum, furu', cabang dari masalah fikih. Dan ini kan kalau belajar fikih, yang namanya fikih itu nggak pernah lepas dari yang namanya ikhtilaf. Karena fikih itu artinya apa? Pemahaman. Satu dalilnya sama, tapi sisi pendalilannya jadi beda. Tuh, ya kalau jenengan sering belajar fikih, itu jenengan malah tambahan segowo dengan kaum muslimin yang lainnya dalam amal ibadah. Kok ini nggak sama ketika sholat? Ya, ketika sholat subuh yang satu iftiros, yang satu tawadhu. Kalau jenengan itu dikaji, jenengan akan semakin apa? Oh ya, ini fikih. Karena tuh bapak ketika mempelajari ilmu fikih, tasamuh itu apa? Toleransi. Yang salah kan kadang-kadang nggak tahu dalilnya langsung nyalahin. Tuh, jenengan gimana? Kok caranya begitu? Nah, nggak nanya dulu. Sebenarnya baik ketika itu berbeda dengan kita, itu kan kita setidaknya kan tanya. Itu aja ya. Lanjut kayak ini. Tadi sampai mana? Furudnya wudhu yang ketiga itu adalah mengusap apa? Mengusap kepala, bukan dibasahi. Makanya banyak basah itu mengusap itu tidak seperti husur itu kan akhirnya dicuci beberapa basah. Kalau usap ya main. Tapi kalau husur ya berarti ini apa? Kalau masahin rambutnya terus kabel ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah
yaitu membasuh atau mencuci kaki sampai mata. Sama bahasa dalam Al-Qurannya ila juga, yang artinya maka. Artinya apa? Beserta. Artinya ketika tangan, ketika kaki sama. Kalau tangan sikutnya ikut, kalau kaki mata kakinya juga. Kemudian apa lagi? Yang kelima tartib. Tartib apa? Urut. Dalam ayatnya pun urut seperti itu. Ya, jangan menyelisihi. Orang wudu, ya, karena nggak tahu ilmunya. Yang pertama dibasuh kedua tangannya sampai siku, misal. Kemudian wajahnya, kemudian baru kakinya. Nah, kan ini error. Ya, ayatnya aja kan? Urut. Itu apa? Pakai bahasa apa? Ya, bahasa ada otofnya dari situ. Wahu. Ya, fasilu wujuhakum wa aydi yakum wa arjulakum. Fathah. Kalau atau kan begitu ya, dalam ilmu nahu kan begitu. Kalau atofnya dia itu nasab semuanya. Kalau atofnya kasroh semuanya. Ya, jadi situ seperti itu. Kemudian yang keenam dari furudnya wudu al-muwalah. Apa ini muwalah? Terus menerus tatabu. Artinya ketika mencuci anggota wudu, tangannya jenengan jangan sampai kering. Jangan sampai apa? Kering. Lagi wudu kalau tangannya lagi nyuci tangan, ngobrol di situ sampai tangannya apa? Kering. Nah ini boleh. Harus muwalah terus menerus. Ya, kecuali sedang wudu air kerannya mati. Ya, nyari air lagi. Boleh kan diteruskan? Boleh. Ya. Apa itu dari awal lagi? Dari awal lagi juga boleh. Ya, silakan. Kemudian yang tidak disebutkan di dalam ayat ini itu artinya apa? Sunnah. Ini yang paling pokok. Gak boleh ditinggalkan. Adapun yang sisanya mencuci kedua telapak tangan, kemudian apa? Tamat merdu, wastansaro, ya, dan seterusnya, ya, itu namanya apa? Sunnah. Nah, kemudian kapan wudu itu disyariatkan? Ya, furudnya sudah, sunnahnya sudah. Kapan wudu itu disyariatkan? Ya, kalau kita berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, itu yang dibahas hanya apa? Penetapan ibadah sholat. Ya, satu-satunya ibadah yang ditetapkan di atas langit hanya sholat. Sisanya kayak puasa, zakat, itu apa? Itu. Tapi tidak pernah disentuh kapan yang namanya wudu itu disyariatkan. Saya kembali lagi ke kitab apa? Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan oleh Zainuddin Abdullah Al-Malibari bahwasanya ibadah wudu itu wakana ibtida'u wal wujubihi ma'a ibtida'in maktubati Lailatul Isra. Bahwasanya wudu itu disyariatkan permulaannya yaitu berbarengan dengan disyariatkannya sholat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena secara nalar nggak mungkin sudah sholat tapi belum wudu. Itu yang kemudian diselisihi oleh Ibnu Hazm dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Ya, jumhur ulama sepakat, ya, kalau ayat wudu itu disyariatkan ketika apa? Berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi Ibnu Hazm apa? Menyelisih pendapatnya jumhur. Tapi menyelisih pendapatnya jumhur yang lebih utama yaitu para sahabat daripada Ibnu Hazm tidak dipakai pendapatnya Ibnu Hazm. Alasannya apa Ibnu Hazm menyelisih para jumhur? Kalau kita melihat Al-Maidah ayat 6 itu adalah Madaniyah ayatnya. Madaniyah berarti apa? Ayat yang turun setelah hijrah. Sholat itu sebelum hijrah. Masa ini sudah disyariatkan sholat, baru misalnya wudunya disyariatkan setelah apa? Hijrah. Ayatnya apa? Madaniyah. Kan enggak apa?
Berarti selama ini juga sholat tapi belum apa? Belum taharah. Ibnu Hazm berkata begitu. Tapi pendapatnya Ibnu Hazm gugur. Ternyata di dalam kitabnya Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak disebutkan, suatu ketika Fatimah datang kepada Nabi dengan nangis-nangis. Kenapa? Karena para kafir Quraisy itu ketika itu bersepakat ingin membunuh zaman Nabi. Berarti kan itu peristiwa sebelum apa? Sebelum hijrah. Karena orang kafir itu sebelum hijrah kan apa? Memutuskan untuk mengusir Muhammad, untuk memenjarakan atau ingin membunuh. Jadi Fatimah datang ke rumah Rasul nangis-nangis. Yang kemudian Rasul menyuruhnya apa? Ya Fatimah, itu nih biwaduin fatawatta. Oleh Fatimah, sini ambilkan air wudhu, saya mau ternyata sudah ada di situ. Artinya ayat wudhu itu disyariatkan bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan Isra dan Mi'raj ketika itu. Jadi terang ya. Karena kadang-kadang kalau udah bahas Isra wal Mi'raj tentang sholat, tapi wudhu tidak pernah dibahas kapan di saya. Ya. Jadi para jumhur ulama sepakat bahwasanya wudhu disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya sholat 5 waktu. Ya. Tapi kalau kita kembali ke pendapatnya Ibnu Hazm, logikanya nalarnya masuk. Ya. Ayat Al-Qur'an yang madaniyah kan berarti turun setelah hijrah. Ya, terus sholat itu apa? Sebelum hijrah. Masa mau sholat belum? Wudhu. Ya, tapi tadi para jumhur mengatakan dari hadis tadi, suatu ketika Fatimah datang ke rumah Nabi, kemudian memerintahkan Fatimah untuk mengambil air wudhu, kemudian Rasulullah wudhu. Artinya itu sudah disyariatkan. Ya, itu berkaitan dengan apa? Wudhu. Kemudian, ya, yang setelahnya kembali ke sini, ya gara-gara wudhu. Berkaitan tentang wailun lil aqabi minan nar. Walamma kana akhirur rijl, maka tatkala ketika kaki yang paling belakang yaitu apa? Itu ghaliban, sering nih, la yasiru ilaihi ma'ul wudu, karena sering dan tidak kadang air itu tidak nyampe ke situ. Fayakunu khalal, ketika air wudu tidak nyampe ke tumit, itu menjadi khalal, khalalnya rusak wudunya. Ya. Maka rusak taharahnya dan sholatnya juga. Ya. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya ya kecelakaan atau binasa menimpa kepada orang yang wudunya mutahawin, yaitu asal. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, karena waktu sudah sebentar lagi, masalah yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini, ya, itu faedahnya bapak-bapak, ibu-ibu yang memegang fotokopian, ya, itu faedah yang pertama, wujubul iktina bi afdha'i al-wudu, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu, wa adamu ikhlas bi syai'in minha, dan tidak boleh lewat sedikit pun, ya, daripadanya. Wa qad nassal hadis ala qadamain wa baqiyatul afdha maqisatun alaihima. Dan sungguh hadis telah menaskan atas kedua kaki dan anggota wudu yang tersisa sama dikiaskan atas keduanya. Artinya, ya, yaitu anggota-anggota wudu yang tidak terkena dengan air wudu, walaupun di sini yang disebutkan hanya apa? Tumit, tapi anggota wudu yang lainnya juga statusnya sama. Wajahnya kurang, ya, kurang basah, kering. Sikupnya juga sama, semuanya sama. Walaupun bunyi hadisnya cuma yang diwakili apa? Tumit. Kenapa tumit? Karena memang itu apa? Kebanyakan. Karena bahasa kita kan itu yang paling apa? Sulit di belakang. Ya, sulit. Ya, jadi ini kita kalau mengetahui hadis ini, kita sudah mulai apa? Ketika datang ke masjid belum wudu, gak usah tergesa-gesa, tenang saja sudah. Walaupun imamnya sudah dapat 1 rakaat, sudah
saja tenang, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah asal-asalan. Kalau kita mendapati imam sudah telat, terlambat masuk, ya sudah sempurna. Karena jenengan ingin apa? Sholat karena ingin mendapatkan semuanya bersama imam, akhirnya wudunya apa? Lewat, ada yang lewat, ternyata ada yang kering, tergesa-gesa seperti itu. Nggak usah. Datang ke masjid dengan keadaan tenang. Kalau wudu belum sempurnakan. Kalau imamnya sudah apa? Dapat 1 rakaat, masuk sempurna. Jadi ntar wudunya nggak kolal. Kalau itu makruh, rusak. Kemudian yang kedua faedahnya, al-wa'id asyadid lil muhil lil wudu fi wudu'ihi. Ancaman yang apa? Yang keras bagi mereka yang tidak menyempurnakan wudu, artinya ada cacatnya. Makanya ketika Rasul pernah melihat seseorang berwudu, itu di tumitnya masih sebesar apa ini? Kuku, masih kering. Ya, maka kemudian Nabi menyuruhnya untuk apa? Mengulanginya lagi. Ya, begitu. Kemudian faedah yang ketiga, annal wajib fil rijlain al-ghusl fil wudu. Bahwa kewajiban pada kedua kaki adalah mencuci ketika wudu. Wa huwa ma tadawwarat alaihi al-adillah shahihah, yaitu didukung dari dalil-dalil yang sahih, wa ijma'ul ummah, dan ijma'nya para umat, yaitu sepakatan para umat, khilafan li syududi Syiah. Yang mana berbeda tentang keanehan orang-orang Syiah. Pernah mendengar Syiah? Yang sekilas golongan seperti orang-orang Islam, tetapi pada dasarnya mereka bukan. Mengapa saya bisa mengatakan hal ini? Karena kalau kita lihat kaidahnya, bukan kaidah, akidahnya orang-orang Syiah sama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda, Pak. Rukun imannya, rukun Islamnya nggak sama. Bahkan ini berkaitan tentang masalah wudu. Kalau kita sekarangnya kaki apa? Dicuci. Kalau Syiah diusap. Walaupun kita tidak memungkiri ada di dalam kitab al-mashu ala al-khufain, mengusap di atas sepatu. Rasul melakukannya. Ketika bepergian pakai sepatu 3 hari 3 malam waktunya boleh mengusap di atas sepatu. Ketika bepergian, ketika ada sepatu, tetapi ketika tidak ada sepatu, tidak bepergian, maka itu apa? Al-ghusl, yaitu dicuci. Nah, ini orang Syiah. Kalau jenengan lihat orang wudu kok bagian kaki jalan diusap, nah itu orang Syiah. Menyelisihi kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang mengatakan udah kita samakan saja antara Syiah dan Sunni. Bro, bisa makan disatukan gimana? Akidahnya saja sudah apa? Berbeda. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sahabat Abu Bakar dan Umar, kita apa? Sangat mencintainya sahabat ini. Manusia terbaik adalah Rasulullah SAW. Tapi akidahnya siapa? Ketika mereka sholat apa? Huma kafirun. Artinya apa sih? Keduanya kafir. Dalam sholat mereka. Kalau dengan dia itu sholatnya orang-orang Syiah berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah itu saja tidak sama. Ya, seperti itu. Bagaimana kita membantah orang Syiah kalau ayat wudu bagian kaki itu mereka mengusap kita dicuci? Bagaimana? Kembali ke surat Al-Maidah ayat tadi. Karena ini masalah naku lagi. Kaidahnya Pak, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu, cucilah wujuhakum. Fathah atau kasroh? Wujuha. Fathah. Wa aydiyakum apa? Fathah. Wamsahu bi ru'usikum, kita yang ini tidak. Dan usaplah ru'us, kepalanya sini kasroh memang. Tapi ayat setelahnya apa? Wa arjulakum. Fathah atau kasroh? Fathah atau kasroh? Fathah. Gimana sih kamu? Artinya secara ilmu nahwu, kalau itu atofnya nasab semuanya nasab. Kalau atofnya rofat semuanya. Kalau ini berarti apa? Wa arjulakum. Kembali ke mencuci fagsilu atau wamsahu. Ayo, fagsilu kembali. Kembali mana? Fagsilu, kan fagsilu wujuha fathah.
wa aidiya fathah. Kemudian ketika kaki kan nggak ada fasilu atau wamsahu. Tahu apa? Wa arju lakum. Artinya apa? Fathah masuk kembali mana? Fasilu. Itu untuk membantah siapa? Orang sih? Gitu. Ya, sering mengaku saja. Dan ini luar biasa bahasa. Ya, untuk membantah mereka begitu. Tetapi mereka dalam kitab mereka yang pernah saya baca dan pernah saya bahas tentang akidahnya orang-orang Syiah, pun mereka ya, pun mereka dalam kitab mereka ada memang ya kewajibannya yang ada ini. Misalnya Muhammad bin Abdul Wahab dalam membantah Syiah Rafidhah, akidahnya mereka disebutkan kemudian waktu dibantah. Di antaranya mereka menyebutkan matlabu masih rijlain. Orang Syiah punya akidah ketika membahas tentang ayat wudu, maka kedua kaki mereka usap. Artinya mereka apa? Menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Ijma'nya para sahabat, ijma'nya umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian alasan yang lainnya, anna nusalli rijlain awla wa anqa min al-asli. Kata orang kitab ini, ya, bahwasanya mencuci kedua kaki itu lebih utama dan lebih bersih daripada mengusap. Ya, kasih logika begini saja. Jangan dari sawah, kakinya kotor, kemudian wudu. Kira-kira kalau bagian kakinya cuma diusap gimana? Ayo, kalau nggak dicuci diusap gimana? Kotor kan? Dan ini kata pengarang apa? Fahu asyadul munasibah. Dan ini lebih cocok. Orang kalau bilang mana dan lebih dekat kepada maknanya. Ya sekarang dia sudah kelihatan. Ya, dari sawah pulang mau wudu, kok bagian kaki cuma di usap coba ya. Ya, maka yang paling pas apa? Dekat kepada makna yaitu dengan cara apa? Dicuci. Ya. Kemudian faedah yang keempat, perhatian sahabat menunaikan sholat dan tidak mengakhirkan dari waktunya sekalipun mereka dalam keadaan safar dan lelah. Ini diambil dari mana? Dari tadi asbabul wurud para sahabat yang ketika waktu sholat asar sudah hampir tiba, kemudian mereka bersegera untuk ambil wudhu, kemudian ada sholat. Ya. Ini luar biasanya para sahabat walaupun dalam safar. Ya. Kalau kita kan kayaknya apa? Ya, masih sampai saja sudah. Ya, ayo sholat, kondisi bahasa kampung. Ayo sholat, kondisi sinetron si api. Ayo sholat, kondisi game FFM rampung bisa berjalan. Ya, ini para sahabat ketika ada panggilan dari Rasul tentang sholat berjamaah mereka segera cepetan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ini diambil dari faedah asbabul wurud ya. Perhatian Nabi kepada sahabatnya atas pengajaran dan menjelaskan hukum syar'i ketika mereka membutuhkannya dan tidak diam ketika mereka salah. Jadi Nabi ketika melihat sahabat tadi, ya, ketika bagian kakinya dalam wudu hanya diusap, Rasul langsung menegur. Kemudian memberi pengertian kepada mereka ketika mereka salah. Kemudian yang keenam, pada perkataan rawi ada 2 kali atau 3 kali. Ketika Rasul mengatakan apa? Wailun lil aqabi minal, 3 kali. Menjadi dalil atas cara pengajaran yang bermanfaat digunakan oleh Nabi, mengulang-ulang perkataan dengan ilmu supaya mereka mendengarkan hafal dan yang ragu menjadi mantap. Ini pun toriko cara Nabi mengajarkan ilmu itu tidak cuma berapa? Sekali, tapi diulang-ulang. Sama ketika kita menghafalkan ayat Al-Quran, ketika cuma sekali kira-kira langsung hafal enggak? Tidak, tapi harus diulang. Nah, ini cara Nabi. Setidaknya maksimalnya ulang berapa kali ini? 3 kali. Nah, 5 boleh. Ya, tinggal teknisnya saja. Tapi rata-rata kalau kita membaca dalam hadis, Rasul selalu memberikan ilmu seperti ini, mengulangnya sekalinya berapa kali? 3, rata-rata 3. Ya, seperti itu. Jadi ini usulnya Nabi yang begitu luar biasa ketika mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka hafal, mereka ya, kemudian mantap, mereka mengulang-ulang. Ya, caranya seperti itu. Ya, maka
Alhamdulillah pembahasan kita hadis tentang, ya walaupun hadisnya pendek ternyata banyak ya asbabul wurudnya, tentang ayat wudu, tentang furudnya, tentang sunnahnya, kapan disyariatkan, ya ternyata sangat apa? Sangat luas sekali. Ya, ini hanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini pada taklim Yabak di Wonogiri, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah merupakan kebenaran kami dan dari syaitan. Semoga ini bermanfaat bagi kaum muslimin maupun muslimah, khususnya saya, umumnya para ikhwan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.